Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Pradipta Agus dari kelas MJ2D Pagi akan mempresentasikan hasil dari video PBL kami dengan judul video tutorial assessment LSPP 1 dengan manajer proyek yaitu Pak Aldino Saputra SST. Anggota-anggota saya yaitu Torik Pradipta Agus selaku ketua, kemudian Agustus Elizabeth, Bima Mahaya, Marsha Diatami, Muhammad Aldiansyah Putra Pratama, Nurmala Sari, dan Restu Maheza. Deskripsi proyek. Video ini berisi tutorial pelaksanaan sertifikasi LSPP 1 di Politeknik Negeri Batam, mulai dari penjelasan apa itu LSPP 1 Poli Batam, dilanjutkan dengan penjelasan cara registrasi, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk data dapat divalidasi, lalu selanjutnya berlangsung ke tes verifikasi dan diakhiri dengan umpan balik. Hasil dari project based learning yang kami lakukan akan berupa video yang berisi tentang proses tes verifikasi di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya itu ada history, di mana kami mengerjakan project status report dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dengan project namanya itu video tutorial assessment LSPP 1 Politeknik Negeri Batam dengan manajer projectnya itu Bapak Aldino Saputra. Pada minggu pertama kami menghubungi Bapak Aldino Saputra sebagai manajer project PBL kami dan melakukan sharing session melalui Zoom Meet. Dan selanjutnya menghubungi Ibu Fitrianakul sebagai klien atau pengusul proyek dan klien lainnya yang bersangkutan, dan juga melakukan pertemuan di gedung RTF Ruang 1.2 Politeknik Negeri Batam bersama Ibu Fitrianakul untuk melakukan sharing session dan mencari informasi terkait PBL mengenai materi dan konsepnya. Pada minggu kedua, menghubungi Bu Fitrianakul selaku klien PBL kami guna membahas naskah produksi beserta storyboard yang telah kami buat, dan melakukan meeting perdana bersama Bu Fitrianakul selaku klien PBL kami guna membahas naskah beserta storyboard yang telah kami buat. Dan yang terakhir itu membahas progres PBL bersama Bapak Aldino Saputra selaku manajer proyek kami. Pada minggu ketiga, kami melakukan revisi naskah dan storyboard berdasarkan hasil rapat bersama klien, lalu melakukan survei lokasi syuting dan juga melakukan rapat kedua bersama Bu Fitrianakul selaku klien PBL kami guna untuk membahas hasil revisi naskah dan storyboard yang telah kami buat. Dan pada minggu keempat, kami melakukan briefing beserta mematangkan naskah dan storyboard beserta mempersiapkan alat. Selanjutnya melakukan syuting untuk pengambilan footage dan beberapa scene, dan yang terakhir yaitu melakukan voice over. Progress brainstorming. Di brainstorming ini kami membahas terkait konsep video dengan total video 9 menit dan dipersingkat menjadi 6 menit. Hasil dari brainstorming kami yaitu ide konsep, premis, dan output video yang akan kami hasilkan. Lalu ada naskah dan storyboard. Naskah ini berguna untuk membahas alur dan isi video dan penentu konsep video yang akan kami buat. Lalu naskah di dalam naskah terjadi revisi sebanyak 4 kali dengan 2 kali revisi dari klien dan sekali oleh Manpro. Naskah sebelumnya itu berupa naskah kasaran, lalu kami revisi menjadi naskah asli. Yang terakhir adalah syuting. Syuting pertama kami lakukan pada tanggal 6 April di Gedung Tekno Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu problem solving. Kendala yang pertama, kami mengalami kesulitan dalam membagi waktu, sehingga membuat produksi kami jadi terlambat. Solusinya membuat keputusan lebih baik ke depannya dan mengejar ketertinggalan kami sebelumnya. Dan kendala yang kedua yaitu terdapat pada klien. Klien kami sulit untuk di follow up, sehingga kami ketertinggalan update atau informasi terbaru mengenai revisi naskah kami yang telah direvisi oleh klien. Solusinya, kami melaporkan semua ini kepada Manpro. Selanjutnya, proyek terkait mata kuliah.
Untuk yang pertama, ada naskah produksi. Dalam membuat naskah, materi dari mata kuliah naskah produksi sangat relevan, sehingga apa yang kami kerjakan dapat terbantu dengan adanya materi dari mata kuliah naskah produksi. Setelah itu, ada videografi. Mata kuliah videografi sangat berpengaruh besar dalam tugas PBL kami, seperti dalam pengambilan teknik video, transisi dalam pengeditan, dan juga elemen tambahan lainnya. Selanjutnya itu pembagian kerja. Setiap ketua kelompok dan anggota kelompok ikut berperan aktif dalam PBL ini. Yang pertama itu Torik Pradikta sebagai editor, yang kedua Agustin Elizabeth sebagai audio, yang ketiga Bima Mahea sebagai kameramen, yang keempat Marsha Diatami sebagai aktor, yang kelima Muhammad Aldiansyah sebagai kameramen, yang keenam Nurmalasari sebagai pembuat naskah dan storyboard, dan yang ketujuh itu ada Restu Maheja sebagai editor. Lanjut ke rencana yang akan mendatang, yaitu yang pertama ada syuting bersama klien, yang kedua membuat motion graphic, yang ketiga melakukan voice over, yang keempat yaitu melanjutkan syuting, dan yang terakhir yaitu editing video. Mungkin itu saja untuk dari kelompok 2, Project Based Learning Video Tutorial Assessment LSP P1 Poli Batam. Sekian, terima kasih.